Senang bisa menyapa saudara melalui video ini. Saudara, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu ustadz di Indonesia yang dari Kristen ke Muslim. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengakuan Pak Ustadz ini mari kita dengarkan bersama, mari kita simak bersama. Dia memporak-porandakan Alkitab dengan pandangannya sendiri. Dia memporak-porandakan Alkitab dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menyaksikan videonya. Bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral. Ayat-ayat yang porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Mau dikasih contoh nggak? Mau dikasih contoh? Coba dengarkan. Kira-kira nanti ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan Cinta. Bunyinya begini. Simak baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya. Yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain, Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Saya pikir kacau. Kalau begitu bunyi ayat, kira-kira firman Tuhan atau tidak? Mustahil. Setelah kita mendengarkan pernyataan Pak Ustadz ini, saudara, dia mengutip Kidung Agung pasal 7. Dia mengutip secara gamblang, bahkan dia menafsirkannya dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, saudara, inilah yang dimaksudkan, saudara. Jangan kita mencoba memporak-porandakan kitab-kitab lain, sebab ada kaidah-kaidah yang kita pakai untuk menafsirkan. Sebab pada dasarnya Alkitab bukanlah sebuah tulisan yang ditulis sembarangan, bukanlah sebuah halusinasi yang ditulis sembarangan, tetapi tulisan yang ada di Alkitab ditulis oleh ilhaman Roh Kudus, ditulis oleh tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan menuntun manusia untuk menulis Alkitab, maka semuanya pasti tidak ada yang salah, sebab tangan Tuhan menolong dan menyucikan orang-orang yang menulis Alkitab itu sendiri. Nah, saudara, ketika Bapak Ustadz ini mengutip firman Tuhan dengan gamblang, dia hafal firman Tuhan, itu bukan sebuah dasar bahwa dia benar. Dimanapun kita berada, kitab manapun yang kita pegang, jangan mencoba untuk menjelekkan kitab-kitab lain, sebab dia punya pola tersendiri untuk menafsirkannya, sebab dia punya cara tersendiri untuk menafsirkannya. Demikian juga dengan Alkitab. Ikutilah kaidah-kaidah yang benar supaya Alkitab tidak ditafsirkan secara gamblang, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, kita itu sebagai umat yang beragama, kita saling menghargai kitab suci manapun. Tetapi Pak Ustadz, marilah Pak Ustadz berceramah dengan baik kepada umat-umatnya Ustadz. Berikan pemahaman yang benar tentang Allah, supaya jangan mengganggu agama manapun. Marilah kita membangun toleransi di bangsa ini, Pak Ustadz. Pak Ustadz juga mengatakan bahwa di Injil-Injil banyak sekali yang mencangkup pornografi. Nah, ketika kita membaca Alkitab dengan teliti, dengan bagaimana Tuhan melarang itu seks, bagaimana Tuhan melarang pornografi, dan secara gamblang Pak Ustadz ini, khususnya di Kidung Agung, hati-hati Pak Ustadz ketika menafsirkan Kidung Agung, perlu tuntunan Roh Kudus baru menafsirkan, bukan hanya membaca. Kami mempunyai pola untuk menafsirkan tersendiri. Demikian juga Pak Ustadz untuk menafsirkan Alkitab kami.
sudah punya kaidah tersendiri. Ketika kami mencoba menafsirkan Al-Qur'annya Pak Ustadz, maka kami bisa salah. Tetapi ketika kami menafsirkan Alkitab kami dengan kaidah-kaidah yang benar, maka kami percaya kami bisa mengajarkan kepada jemaat dengan baik. Kalau Ustadz sudah menolak sedemikian rupa isi Alkitab, jangan mencoba menafsirkannya kembali, karena tidak akan ketemu, titik temunya tidak ketemu Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, kita sebagai pemimpin agama, kita wajib untuk memberitakan yang benar. Kita wajib untuk menjadi teladan. Dan perkataan kita juga harus jadi teladan. Jangan kita membodoh-bodohi orang dengan apa yang kita pikir itu benar. Marilah Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz untuk membuat sebuah perbandingan, lihatlah latar belakang teks, lihatlah di mana teks ditulis, lihatlah kepada siapa teks ditulis, dan lihatlah siapa penulisnya, supaya Pak Ustadz tidak salah di kemudian hari. Salam damai, Indonesia maju.